Kita kembali ke dengan channel Rivaldi. Oh, abang jago. Sorry bang jago. Ampun bang jago. Oke, pada video kali ini baru dari yang Rivaldi nge-reaction videonya Boden Paudan yang minta maaf. Itu minta maaf lah, bohongan ya guys. Parah ini orang minta maaf bohongan. Nggak tenang loh hidup lo om, kalau kayak gitu om. Ya sumpah lah nggak tenang loh hidup kalau kayak gitu mah. Oke, kita tonton ada videonya, tapi belum nonton kalian wajib subscribe dulu di bawah ini dan hidupin loncengnya dan like ke depan-depan follow Instagram saya mlival200. Kita mulai ada go ya guys. Tiga, dua, satu, mulai. Ini kita main kayak gini. Saya minta maaf. Bawahnya ada ya, tapi bohong ya guys. Wah, parah ini orang nggak kapok-kapok. Oke, kita tonton aja ya. Let's go ya guys. Yang terlalu bahkan ada yang ini ya, ada yang sampai keluarganya hancur gara-gara saya. Nah itu saya minta maaf gitu. Tapi kepada orang Islam saya kok rasa belum pernah keceplosan ngomong minta maaf gitu ya. Ada otak ya. Subscribe, like, Untuk apa gua sampai nggak ada gunanya. Ya nggak pernah ya, saya memang nggak pernah. Oke silakan. Ya, cuma kan fenomena yang terjadi sekarang di Republik ini, walaupun Pak Paul merasa Ini tulisannya ada yang nelpon ya sama dia, ngasih aja guys. Coba kita dengar ada. tidak pernah menyakiti umat Islam, tetapi dengan statement-statement Pak Paul di YouTube itu yang pada titik nominasi tertentu telah mengejarkan hal itu kan. Jadi yang merasakan itu walaupun tidak ada maksud dari Pak Paul untuk menghina umat Islam, tetapi umat Islam merasa tersinggung. Nah, itu ya dari mereka, bahwa mereka telah dihina nabinya apa segala macam kan. Saya tidak perlu ulangi lagi kata-kata itu. Dan itu ya saya merasa bahwa menurut Pak Paul tidak, tetapi menurut mereka tersinggung kan begitu. Tetapi dengan adanya kata permohonan maaf, saya kira itu sudah ini sebenarnya. Cuma karena di sini Pak Paul lagi merasa bahwa tidak mau meminta maaf pada umat Muslim karena merasa tidak bersalah atau apa itulah. Nah itu yang saya kira ini sudah bisa kita tahu persis bahwa Pak Paul ini permohonan maafnya saya rasa belum 100% untuk bisa merubah ini situasi. Begitu. Jadi kita sudah dengar sendiri ya Pak Paul ya. Jadi begini Pak Paul, saya mau bertanya sama Pak Paul, apakah Bapak Paul Sang ini Pak Nabi ke-26 ini, pertama itu pertanyaan saya, benar-benar yakin sebagai seorang Nabi, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak Paul Sang ini benar-benar yakin tidak akan ditangkap? Yang ketiga, ya kan, apakah Bapak Paul Sang ini benar-benar yakin dengan apa yang merupakan ajaran atau aliran Bapak Paul Sang ini benar-benar merupakan ajaran yang benar? Itu dari saya. Itu. Nah, gitu dong tanyanya yang mantap. Jadi begini, saya dilindungi oleh Undang-Undang Uni Eropa ya. Jadi itu harus dipikir sendiri jawabannya apa. Jadi bukan pertanyaan iya atau tidak. Bahkan dilindungi oleh PBB. Ya, perkataan saya ini, semua yang saya katakan ini dilindungi oleh Undang-Undang Uni Eropa dan dilindungi oleh PBB. Dan saya sama sekali tidak pernah mengajak orang Islam, orang Kristen atau orang-orang yang setuju dengan saya untuk mencelakakan orang Islam. Tetapi saya lo kemana ngomong itu apa lo?
itu ada udah ketinggung orang itu. Coba pikir otak lo udah tua, udah nggak masuk Mengajak akal. semua orang-orang yang ada di grup ini dan para pendengar di YouTube saya untuk kasih makan orang Islam. Mengapa harus dikasih makan? Karena perut yang lapar itu akan mudah dihasut sehingga mereka membuat kerusuhan. Tapi perut yang kenyang mereka akan tenang dan mereka akan berusaha berpikir untuk kemajuan hidupnya. Jadi itu yang kita lakukan, itulah aktivitas kita di sini. Nah, kalau masalah tangkap menangkap itu biar serahkan kepada Polri, ya kan? Karena itu tugasnya mereka. Nah, ini begitu ya. Nah, yang kedua, apakah saya benar-benar adalah nabi? Iya dong. Masa saya bercanda? Gua untuk jadi kodok juga lu ngatain gua bercanda. Jangan. Saya serius ya. Saya serius. Nah, sekarang kita tinggal berpikir dong, semua orang kan boleh ngaku jadi nabi, suka-suka dia, ya kan, tinggal orang percaya apa enggak, kan begitu saja kan, semua orang kan boleh. Saya ngaku jadi nabi pun saya dilindungi oleh undang-undang Uni Eropa dan PBB. Saya bahkan kalau saya mengaku saya adalah Allah juga suka-suka saya, gitu loh. Dan saya kan juga pernah bilang kan, saya Elohim kan. Wah, udah Sesaat terserah dia yang ngomong, suka-suka dia yang ngomong, suka-suka saya yang ngomong juga kan. udah nggak waras. Apakah saya benar-benar Elohim? Nah, itu pertanyaan kan itu kan. Apakah saya apa Elohim yang dimasuk? Konflik terminologi dan konflik paradigma. Nah, itu yang terjadi di seluruh dunia, terutama di Indonesia, apalagi kalau terjadinya di gereja-gereja Indonesia. Wah, itu bahaya sekali. Nah, kata-kata sesat dan bidat itu kan gara-gara konflik terminologi dan konflik paradigma. Gitu ya, kita kan terus belajar itu, kita pakai dong ilmunya yang sudah kita belajar. Lalu apakah saya sudah merasa paling benar? Kalau merasa paling benar, tidak. Kebenaran kan kemarin sudah ditanya, agama itu semua baik. Saya bilang salah, agama itu semua jahat, bikin orang bunuh-bunuhan. Tidak ada agama yang tidak pernah bunuh-bunuhan. Sejarah membuktikan. Tidak ada agama yang tidak pernah. Itu tahu loh, agama nggak ada yang salah. Tapi kekuatan otak lo di mana? Kalau dah mikir pakai otak, mikir dengan pakai dengkul, coba dong Bunuh-bunuhan, Buddha, Kristen, Islam, Hindu, semua agama itu pernah bunuh-bunuhan. Ya, itulah kenyataannya. Karena agama tapi itu tergantung orangnya yang bikin masalah, coy. Itu bagai logika dikit. Yang baik itu hanya Tuhan. Makanya kalau kita yang tahu yang baik hanya Tuhan, makanya jangan saling menghakimi satu sama lain. Nah, lalu kenapa Pak Paul menjelek-jelekan menista Islam? Saya nggak pernah menista, saya hanya mengatakan dengan vulgar. Nah, kenapa kalian harus marah? Begitu Pak. Jadi kenapa orang Islam harus marah dengan keterus-terangan saya? Kan itu diakui sendiri sama mereka, termasuk yang namanya pesta seks segala macam. Mereka sendiri mengakuinya, saya kan hanya mengembalikan kepada mereka. Kenapa mereka marah-marah? Ide pesta seks dari siapa? Ide pesta seks kan dari mereka sendiri, dari ininya, dari nabinya. Sehingga ketika saya balikin kembali, marah. Nah, berarti ada yang salah. Itulah sebabnya saya bilang agama itu menyandra Indonesia. Kalau semua cerita begini aja marah, berarti itu sebetulnya saya ini kan adalah katalisator. Seberapa dewasanya, ya kan, orang beragama di Indonesia. Ternyata kan bukan cuma nggak dewasa juga. Saya bilang apa? Compong. Orang beragama itu compong, entir, geblek, gitu kan. Nah, saya mau mengatakan kata yang lebih kasar, tapi nggak boleh. Ini hagios Eropa, jadi nggak boleh saya ngomong begitu. Ada satu kata yang lebih gitu ya. Emang nggak boleh saya ngomong itu. Tapi itulah agama compong. Agama compong adalah agamanya mudah sakit hati. Agama geblek adalah agama yang suka mencederai orang lain. Ya kan? Bunuh, cungkil mata. Wah, iya bener-bener udah gila orangnya. Udah nggak ada otak, udah kosong. Ya, itu kan si Haikal Hasan Munarman sama si Novel itu kan. Bunuh si Paul. Ya, terus si Nasrullah itu cungkil matanya. Itulah agama geblek kalau orang sampai bilang begitu.
Jadi saya hanya mengatakan apa adanya. Loh, kalau tersinggung, loh berarti ada yang salah dengan imanmu, dengan agamamu. Berarti kamu masih cetek banget pemahamanmu dengan Tuhan. Kalau ada pendeta yang takut, kalau kamu takut, kenapa kalau salah udah diamin ada agama orang dengan ikut campur loh. kerusuhan, berarti kamu tidak punya kasih. Karena di dalam kasih tidak pernah ada ketakutan. Begitu, gitu ya Pak Nabi halu. Semoga tidak halu lagi. Iya. Oke guys, videonya udah habis ya guys. Ini bener-bener orang udah kosong, udah nggak waras ya guys. Udah nggak ada omongan lain ya guys. Wah parah deh orang. Bahaya juga, bukan bahaya, itu udah bahaya mulutnya. Coba ditangkap ini belum ditangkap, ada ngeri orang kayak gitu. Maih dasar udah tua nggak ada otak ya. Apa sih pikirannya coba bos? Pikiran orang dewasa tuh sedikit, dengan kayak anak-anak ada pikirannya. Susah ngomong sama orang kayak gitu mah, benar-benar susah. Nggak ada gunanya ngomong kayak gitu mah, bikin sakit hati umat Islam kayak gitu mah. Parahnya orang udah aturannya udah masuk ke rumah sakit jiwa, aturannya udah ngadek omongannya. Parahnya orang udah nggak ada obat. Wah, oke guys, cukup dari sini saja video saya, dan semoga kalian suka sama video ini. Kalau suka tolong di subscribe di bawah ini dan hidupin loncengnya dan like ke teman-teman. Follow Instagram saya mlipal200. Bertemu lagi besok. Dadah. Like a Hellcat.